Halo kita selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku temenan atau partneran sama Om Jimmy. Ini Om yang aku belum pernah kenal sebelumnya. Dia main di lapangan sebelah dan kebetulan ini hari Rabu di mana aku sebenarnya nggak pernah main di hari ini. Tapi karena ada tamu yaitu ponakannya Willy, namanya Rafael, panggilannya L. Dan kita sebenarnya kurang orang, jadi ngambil dari lapangan sebelah. Di video ini aku kasih judul usia belasan tahun, yaitu yang Rafael sama yang setengah abad. Jadi aku nggak tahu umurnya Om Jimmy ya, tapi kira-kira ya 50 ke atas lah. Sedangkan aku sama Willy ya pelengkap aja, cuma penggembira. Jadi kita akan lihat bagaimana sih caranya kalau perlu digendong ya. Misalnya Om Jimmy perlu digendong, berarti aku gendong yang setengah abad, sedangkan Willy menggendong yang umur belasan. Sebenarnya mainnya Rafael aku rasa lebih bagus dari Willy sih. Pukulan-pukulannya cuman dia itu mungkin banyak main single ya. Jadi kalau main double ini agak ini kurang tahu posisinya siapnya itu di mana. Terus gilirannya siapa yang ngambil tuh masih belum belum apa ya, belum bagus. Sedangkan kalau Om Jimmy aku rasa ya karena aku sih sering gendong, jadi kalau Om Jimmy di depan aku memfungsikan diri sebagai kayak mainnya kayak mix double, jadi aku jaga belakang dan Om Jimmy jaga di depan. Kalau di sebelah sana Rafael sama Willy kan mainnya muternya random ya, jadi ya kayak mix kayak double biasa, men's double. Tapi kalau aku sama Om Jimmy seharusnya sih mainnya itu kayak mix double. Ya nanti kalian bisa lihat sendiri kalau Om Jimmy di belakang dan kayaknya L sama Willy itu ngincer ke Om Jimmy terus. Kalau aku lihat sih ya Om Jimmy ini semangatnya masih bagus sih untuk usia yang segitu, cuman yang kurang itu defense-nya aja. Tapi kalau lari-larinya ya memang tipikal bapak-bapak atau om ya. Jadi kadang-kadang kalau dikasih di depannya gitu terus kaget, jadi nggak mau nerima. Oke, silakan menyaksikan video ini ya. Kalian boleh nanggapi di kolom komentar bagaimana pengalaman kalian kalau menggendong anak yang masih SMP sama bapak-bapak atau om-om. Itu beda nggak cara menggendongnya, atau kalian memperlakukan partner sama? Karena Om Jimmy itu jaga di depan, jadi sebagai pemain belakang aku harus ngasih lebih banyak ke tengah. Dan kalaupun Om Jimmy itu mukul sampai keluar lapangan, aku harus jadi pemain single. Jadi jaga di tengahnya pemain single itu beda sama jaga di tengahnya pemain double. Kalau di tengah pemain depan itu dekat daerah T, tapi kalau single jaga di tengah itu agak mundur sekitar 1,5 langkah. Nah di sini aku tahu Om Jimmy bakal sulit untuk cover, jadi aku mundur. Dan kebanyakan kalau aku sampai ngambil di depan kepepet, aku biasanya mundurnya itu di daerah got atau kolomnya double itu. Terus siap-siap di smash atau dikasih ke daerah yang di sebelah sana. Biasanya sih memang mereka atau lawan tuh ngincer di belakangnya kita kalau kita kepepet ngambil di depan, karena itu ruang kosong, jadi partner kita biasanya cover yang di sebelah satunya, jadi nggak bisa lari-lari disuruh cover 3/4 lapangan. Itu tanggung jawab kita sih, kalau habis mukul mundur itu sambil ngelirik atau noleh ke
lapangan lawan. Untuk orang yang defense-nya nggak seberapa bagus, lebih baik jangan sering-sering lob. Om Jimmy ini sering-sering lob, padahal defense-nya menurutku masih kurang bagus. Ya yang pasti kalau memang om-om tuh main sejak muda ya pasti pengalamannya itu banyak. Aku belajar sesuatu dari Om Jimmy ini. Kadang-kadang habis mukul ke arah ngelob terus jaganya di tengah dan kok selalu bener gitu. Kadang-kadang sama lawan tuh ditaruh di tengah net tapi udah dicegat sama Om Jimmy. Nah, berarti dia itu udah kayak tahu sesuatu gitu. Sedangkan di pihak lawan untuk yang masih muda biasanya memang kurang pengalaman, tapi bisa dikompensasi sama kelincahan atau ya larinya cepat dan pasti lebih fleksibel ya. Ada beberapa bola yang aku biasanya kalau main sama anak-anak yang seusiaku itu agak sulit karena mereka kurang fleksibel, tapi untuk anak muda dia bisa kayak ngambil ini ya forehand yang di belakangnya kepala itu bisa lebih fleksibel. Nah ini kalau aku di kocak kiri kanan kayak gitu ya mati soalnya kurang cepat. Dan tadi kan aku termasuk ngelap ya, harusnya Om Jimmy itu jaga di sebelah kiri kalau aku ngelap dari kanan. Seperti biasa kalau Willy belum siap aku servis minta diulang, tapi dia kok kalau ya namanya om ya nggak bisa siap cepat tapi kok udah diservis. Nggak boleh kayak gitu ya. Jadi kalau memang poinnya itu kalah jauh ya tetap main fair, jangan main yang curang. Kemarin aku juga main partner sama anak muda dan musuhku juga om-om. Itu omnya servis sewaktu partnerku masih belum siap. Terus nggak minta diulang sebenarnya, tapi omnya itu walaupun kalah beberapa poin tapi dia fair. Gak apa-apa kita ulang aja. Jadi meskipun sebenarnya kita nggak mau, nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Mereka dapat poin tapi omnya insist atau maksa kita ngulang biar fair. Jadi bisa tahu kalau kita mainnya fair tuh kita bisa tahu level kita itu sampai mana. Walaupun lawan kita ngincer ya, tapi aku sih nggak masalah kalau memang ngincer ya kalah gak apa-apa. Tapi paling nggak partnerku itu bisa belajar bagaimana rasanya diincer. Dan sebaiknya sih kalau udah diincer terus itu memperbaiki diri atau belajar lebih bagus lagi. Kadang-kadang kan orang males ya belajar, udah dikasih tahu tekniknya, dicoba 1-2 kali tapi gagal, masih belum bisa, nggak apa-apa latihan terus. Memang nggak bisa langsung instan habis dikasih tahu terus bisa main bagus kan, nggak selalu seperti itu. Mungkin kamu orangnya bukan orang yang kalau belajar cuman lihat orang main nggak usah dipelajari teknik, nggak usah latihan, itu dicoba 10 kali terus langsung bisa. Mungkin kamu bukan orang yang kayak gitu. Mungkin kamu orang yang harus dilatih pelan-pelan dalam waktu yang cukup lama baru bisa sempurna. Ya nggak apa-apa, memang tiap orang kan cara belajarnya beda-beda. Belum tentu yang bisa 10 kali latihan aja terus udah bagus mainnya. Itu kalau main nanti ilmunya keluar bagus, enggak seperti itu. Jadi walaupun atlet tetap harus latihan. Bahkan meskipun bisa servis pun servis yang pendek dan enggak nanggung ya, itu atlet juga ada porsinya latihan sendiri. Jadi khusus latihan servis aja. Walaupun sudah bisa tapi tetap harus dilatih.
Ini kita lihat skornya nggak ada yang hitung dan kayaknya yang hitung itu Willy, tapi hitungnya salah ternyata. Ya kita main-main aja karena tadi lawan beda jauh ya. Dan kita lihat kalau di awal-awal tadi mainnya Om Jimmy itu lumayan bagus sih. Tapi tambah lama tambah kurang konsentrasi, mukul yang gampang sebenarnya tapi yang reaktif ya. Jadi refleksnya itu agak berkurang setelah agak capek. Ya itu wajar sih, setiap orang pasti kalau udah capek refleksnya pasti berkurang. Atlet juga seperti itu. Kemarin lihat yang Bagas sama Fikri main, kayaknya Bagas kan main ini ya mix double juga. Dan dia udah capek sih. Terus nyemesnya juga sering nyangkut. Si Fikri juga. Walaupun atlet bisa main nyemes bagus, nyemesnya keras, tapi kalau capek pasti udah berkurang ini apa keakuratannya. Ya kita harus pandai-pandai sih ngatur ritme permainan, kadang-kadang nggak selalu habis disemes tapi ngasih ini main rally-rally panjang. Kadang kita punya kecenderungan kalau udah capek itu di lob ya, tapi kalau lawannya itu sering ngasih, kalau kita ngelob terus nggak nyemes tapi ngasih drop shot dan tipis, itu kita bakal lebih capek karena kecolongan. Kemarin aku sempat dengar dari coach Naga Api bilangin ke Fikri sama Bagas kalau lawan mereka yang dari China itu masih fresh, sedangkan Fikri sama Bagas itu udah capek. Jadi nggak ada lain, strateginya adalah no lob, jadi nggak boleh ngelob, cuma main drive lurus. Tapi sebenarnya kalau aku rasa ya, menurut pengalamanku kalau kita itu udah capek sebaiknya nggak mikirin strategi terlalu banyak sih. Jadi main lebih lepas aja. Kalau kebiasaannya kita misalkan nyemes hilang ya dilakukan aja. Walaupun coachnya nyuruh nyemes lurus, tapi menurutku sih ya itu mending kayak gitu daripada maksa untuk pakai strategi tapi ternyata malah nyangkut semua karena kita nggak terbiasa. Ya suatu saat kita main itu pasti ada defaultnya. Waktu kecil kita main seperti apa, terus pengembalian itu kan kayak kebiasaan lama yang berhasil ya, yang kebiasaan lama tapi yang bisa menghasilkan poin yang masuk ke daerah lawan. Itu bakal keluar kalau kita udah capek. Kadang-kadang aku main kalau udah capek tapi lawan tuh maksa main cepet ya, itu kadang-kadang aku juga keluar sih kebiasaan-kebiasaan lamanya. Contoh kecilnya misalkan dikasih ke daerah backhand tapi aku mukulnya pakai forehand. Ya itu instingnya keluar karena dilatih sejak kecil seperti itu. Ya kadang-kadang kalau lawan tuh poinnya beda jauh sama kita, terus kita jadi lengah mainnya, kayak ya lebih nyantai gitu. Jadi kalau lebih nyantai kadang-kadang kurang sharp atau kurang konsen. Kadang kalau aku lawan kita nggak bagus mainnya, terus kita mainnya kayak ngatur-ngatur bola cuma ditaruh-taruh, jarang nyemes. Padahal default kita sebenarnya tukang semes, tapi kita cuma naruh-naruh aja karena lawan defense-nya semes keras, gak bisa.
Jadi kita malih males untuk nyemes karena nanti lawan jadi cepat mati. Terus kita nggak dapat olahraganya. Kemarin-kemarin tuh aku juga main ya nemeni yang nggak seberapa bisa, jadi mainnya kayak ogah-ogahan gitu. Bukan aku sih, orang lain yang main. Itu sering di servis aja di lob-lob, terus servis tinggi ya, terus sering out kayak dibuang-buang, jadi cepat selesai gamenya. Nah kalau kayak gitu ya nggak dapat apa-apa, cuman kayak giliran main nempati lapangan terus eh, supaya semua dapat giliran main berapa kali gitu. Tapi gak enak sih settingan kayak gitu, gak enak. Walaupun sebenarnya kalah itu memang ya direlakan, walaupun kita mampu untuk menang tapi dikalah-kalahin supaya cepat ganti pemain. Terus abis main gitu terus gak mau keluar dari lapangan. Yang bagus-bagus gak mau keluar lapangan, pengen main lagi cari lawan yang lebih bagus. Ya gak apa-apa sih, aku memang sedikit kasihan sama yang mainnya bagus-bagus, soalnya selalu waktu mereka mau main terus yang nggak seberapa bagus tuh nggak tahu diri terus masuk ke lapangan. Ya mungkin bukan cuman giliran ya, kadang-kadang giliran oh lapangannya kosong terus kita masukin, tapi harus lihat-lihat juga lawan kita itu bakal yang kayak apa, yang udah masuk di lapangan itu yang kayak apa, yang belum main, yang bagus-bagus yang belum main. Ya sebaiknya nunggu sampai yang bagus-bagus udah free terus kita main bareng. Ya memang harusnya ada yang ngatur sih, tapi kalau nggak diatur juga nggak apa-apa, asal pemain-pemainnya itu udah ngerti sendiri kalau oh lawan yang ini berat, aku nggak masuk ke lapangan dulu. Dan kalau kalian skillnya di atas rata-rata terus dapat lawan yang levelnya itu pemula banget ya, nggak apa-apa kalian mainnya itu lepas aja, nggak usah kayak ngeremehin atau ngefur gitu. Kalau memang pingin smash keras ya smash keras aja, jadi biar mereka itu latihan kalau menghadapi lawan yang lebih bagus dari yang pemula-pemula ini itu kayak apa, jadi kayak shock terapi biar mereka itu lebih mau belajar ya kalau mau sih. Biar punya tantangan, oh ternyata level skillku itu masih kalah jauh sama mereka, jadi aku mesti belajar lebih banyak lagi. Kalau L ini aku rasa dari segi mental lumayan bagus, terus dia rajin dan nggak takut sama lawan yang udah tua-tua itu, nggak takut. Terus juga kalau diserang dia balas nyerang. Cuman ya tipikal anak-anak muda biasanya lebih gegabah dan pengen cepet-cepet nyerang. Atau ada bola enak dikit terus di smash, atau bola yang nggak enak tapi kepingin cepat menang. Nanti kalian lihat sendiri ya di poin-poin akhir, ketika poin-poin kritis nanti L lebih sering nyerang dan lebih sering mati sendiri. Aku rasa itu mentalitas saja ya. Jadi kebanyakan tipikal pemain muda, nggak cuma seusia L ya, tapi kadang-kadang anak yang umur belasan sama 20 awal itu mainnya suka kayak gitu. Jadi waktu di poin-poin akhir malah nggak bisa sabar, nyemes-nyemes akhirnya nyangkut. Yang kemarin yang Bagas sama Fikri yang main di Perancis itu juga di poin-poin akhir malah supaya nggak beda jauh nilainya, terus fokus lebih banyak nyerang, akhirnya nyangkut, lebih banyak mati-mati sendiri. Lain kalau kalian lihat Aksan Hendra, walaupun udah poin-poin akhir dan nggak unggul, tetap mainnya itu masih bisa menata. Kalau bola yang nggak enak sungguh dia nggak bakal nyerang, jadi
tetap ngasih-ngasih flashing-flashing atau drive-drive biasa. Kalau aku lihat sih L ini mainnya sedikit sungkan, mungkin karena partneran sama omnya dan aslinya kan dia dari Blora, jadi mungkin merasa ini bukan daerahnya, jadi masih malu-malu untuk mengeluarkan semua kemampuannya. Kadang aku lihat anak yang seusia L gini itu ada dua macam sih. Satu dia itu niat dan memang fighting spiritnya itu kelihatan dari kecil itu udah bagus. Cuman yang kedua kadang-kadang masih malu-malu dan merasa masih belum level skillnya itu masih belum bagus, jadi takut untuk melakukan serangan atau takut untuk mengincar ke daerah yang tipis-tipis dekat garis. Jadi mainnya cuma di tengah-tengah terus. Kemarin itu aku partneran sama anak yang ya kira-kira seusia L gini. Fighting spiritnya ada, terus rajin juga, tapi skillnya itu ya masih lumayan, tapi masih banyak bolongnya atau banyak kekurangannya. Dan mungkin anak itu juga sama kayak L, jadi seringnya main single. Jadi kalau main double itu yang perlu diketahui buat anak-anak ya, khususnya yang trainingnya itu single terus. Kalau main double itu berarti main berbagi, jangan diambil semua sendiri terus merasa kalian lebih cepat, lebih ulet atau lebih fleksibel, akhirnya semua diambil sendiri dan mati-mati sendiri. Terus kalau kebiasaan main single, kalau pas jaga depan belakang itu kadang-kadang yang biasa main single tuh jaganya agak di tengah, karena dianggap kayak jaganya single, padahal harusnya agak lebih depan. Dan kadang memang bola lolos dari dia terus nggak ada kerjanya, cuman cekat-cekat ternyata sama lawan diangkat terus, jadi nggak ada kerjaannya. Itu nggak perlu nyaut atau nggak perlu nyerobot kalau kayak gitu. Kadang-kadang anak yang muda-muda itu merasa aku nganggur, nggak mau nganggur, jadinya main serobot-serobot, akhirnya malah mati-mati sendiri. Ya seperti aku tadi bilang, jadi kalau pemula khususnya anak-anak kecil ini ada dua macam. Yang satu level confidence atau percaya dirinya terlalu tinggi, yang kedua level confidence-nya malah kurang, padahal skillnya mungkin lebih bagus tapi nggak terlalu confident. Itu keduanya juga sama-sama nggak baik ya. Jadi yang penting itu kamu level confidence-nya sedikit lebih dari skill nggak apa-apa, tapi jangan over. Kalau over confident tapi skillmu nggak ada ya, aku bukan bilang sombong ya, cuman itu kadang bisa jadi bumerang sih. Kadang kita pingin tempatin di situ, oh kayaknya aku mau smash yang silang ke pojokan sana pasti bisa dapetin poin itu, tapi ternyata skillnya nggak sampai segitu, cuman confident aja. Ya nggak bisa kayak gitu, jadi confidence harus diimbangi dengan skill level. Ya memang itu udah umum sih, jadi yang tempoh hari aku pernah bahas ya, orang yang level confidence-nya tinggi tapi skillnya nggak bagus itu biasanya diperbuat atau dimiliki oleh orang-orang yang pemula yang skillnya masih belum bagus. Tempoh hari kan aku pernah cerita yang di sekolahan ada orang-orang yang ya nilainya itu
kebanyakan dapat A, B gitu, tapi waktu dikasih ujian, terus ditanya, "Seberapa yakin kamu untuk mengerjakan ujian yang barusan dilakukan?" Mereka bilang nggak terlalu yakin, mungkin karena nggak terlalu pede ya. Padahal mereka biasanya nilainya A dan B. Tapi orang-orang yang kebanyakan nilainya C atau D, terus ditanya, "Seberapa yakin kamu dengan ujian yang barusan?" Mereka kebanyakan bilang, "Aku sangat yakin nilainya bakal bagus." Ternyata nilainya jeblok semua. Itu kan over PD. Nanti seiring dengan waktu kalian pasti menyadari bahwa oh ternyata aku itu kepedean. Ternyata skillku itu nggak ada apa-apanya sama lawan atau sama orang-orang lain yang seusiaku misalnya. Lalu baru mereka level PD-nya itu diturunin dan skillnya mulai dipupuk. Jadi berangkat sama-sama dari level bawah, kepedeannya sama skillnya, lalu beranjak berangsur-angsur secara sistematis ya. Itu naik semua, jadi skillnya bagus dan level PD-nya bagus. Ya aku bilang kayak gini bukan mau mematahkan semangat anak-anak yang masih muda ya. Tapi perlu kita waspadai, PD itu bagus tapi jangan over PD. Karena kalau over PD nanti kalian jadi males belajar untuk mengasah skill. Oke sih, aku rasa gitu aja sih tips-tips atau cerita-cerita dari aku. Semoga kalian menikmati video ini ya. Karena ini sih kayak langka karena ada anak yang usianya di bawah 20 dan ada yang di atas 50 main bareng. Jadi lengkap sih, usia belasan, puluhan, 20-an, 30-an. Nggak tahu Willy ini umur berapa, 30-an kayak. 30-an, aku 40-an, sama Om itu 50-an. Yang 20-an itu ada Ian yang di sebelah kanan itu berdiri. Jadi ini generasinya full penuh. Oke guys, gitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah.